Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indri Wiranata, nomor absen 13 dengan nomor NIM 250 261 201 0013. Kali ini saya akan menjawab beberapa soal UAS pengantar manajemen. Soal yang pertama. Jadi, berdasarkan analisis kondisi perusahaan rintisan startup edukasi digital tersebut, struktur organisasi yang paling tepat untuk diterapkan adalah struktur organisasi fungsional. Dikarenakan masalah utamanya yaitu komunikasi kacau, pekerjaan tumpang tindih, dan pengambilan keputusan yang lambat. Ini menunjukkan kurangnya spesialisasi, peran, dan proses pelaporan yang jelas. Pilihan struktur fungsional sangat cocok untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan spesialisasi atau fungsi pekerjaan mereka. Misalnya, pemasaran, pengembangan produk, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Alasan manajerial yang mendukung struktur fungsional karena spesialisasi dan akuntabilitas yang jelas. Hal ini secara langsung mengatasi masalah pekerjaan yang tumpang tindih karena adanya batasan peran yang jelas, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang nomor 2. Berdasarkan soal nomor 2, yang telah diberikan yaitu unsur-unsur organisasi UMKM yang belum terkelola dengan baik meliputi struktur, orang, dan kemungkinan teknologi, yang semuanya berdampak langsung pada tujuan. Unsur organisasi yang belum dikelola dengan baik, yang pertama ada struktur, yaitu karyawan mengeluhkan tidak ada kejelasan tugas. Akibatnya terjadi kebingungan, peran, dan tanggung jawab. Yang kedua ada orang. Kurangnya investasi dalam pengembangan karyawan. Yang ketiga ada teknologi. Kurangnya kejelasan tugas dan komunikasi yang tidak efektif. Yang terakhir, yang keempat ada tujuan. Ketika struktur tidak dikelola dengan baik, tujuan organisasi menjadi kabur bagi karyawan. Selanjutnya, solusi sumber daya manusia yang dapat diterapkan yaitu untuk menurunkan turnover. Yang pertama, perbaiki struktur organisasi dan kejelasan tugas dengan mengembangkan karyawan dalam setiap perannya, serta perkuat komunikasi agar memastikan informasi penting tersampaikan kepada semua karyawan secara efektif. Selanjutnya, soal nomor 3. Menurut teori Maslow, bonus yang hanya memenuhi kebutuhan dasar atau fisiologis ini struktur. Sementara motivasi kerja mereka juga dipengaruhi oleh kebutuhan yang lebih tinggi, seperti rasa aman, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, pendekatan motivasi yang lebih tepat perlu menerapkan penerapan yang holistik dengan memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan seperti gaji pokok dan kepastian kerja. Memenuhi kebutuhan sosial, ciptakan lingkungan kerja yang positif. Memenuhi kebutuhan penghargaan dengan memberikan pengakuan publik atas kinerja yang baik. Dengan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri seperti pelatihan dan pengembangan profesional. Selanjutnya soal nomor 4. Nomor 4. Gaya kepemimpinan yang lebih efektif adalah kepemimpinan demokratis atau partisipatif karena memberi ruang bagi anggota muda untuk menyampaikan ide-ide dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Perubahan dari otoriter ke demokratis dapat meningkatkan kinerja tim, menumbuhkan rasa memiliki motivasi, kreativitas, dan kolaborasi. Sehingga proyek berjalan lebih inovatif dan efektif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Pemilik restoran perlu menetapkan standar waktu resep yang baku, lalu mengukur kinerja layanan dan kualitas selanjutnya. Hasil kerja kinerja dibandingkan penyajian dan resep yang karyawan melalui waktu ia makan. Selanjutnya, dengan standar yang telah ditetapkan untuk menemukan penyimpangan dan dilakukan tindakan koreksi berupa pelatihan, perbaikan alur kerja, atau pengawasan yang lebih terstruktur agar kualitas layanan konsisten. Sekian jawaban dari UAS saya. Saya tutup dengan Pramah Santi. Om Santi 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 Om.